Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan yang akan kita update kali ini adalah mobil yang maybe kalian yang nonton video ini adalah salah satu yang selama ini inden mobilnya tapi belum datang juga. Nah, kebetulan unitnya ada di sini. Nggak tahu udah ada yang punya apa enggak, tapi yang jelasnya ada di sini. Dan kebanyakan mobil Triton yang ada di sini itu udah ada yang punya, yang pada inden kemarin yang unitnya baru datang. Dan yang akan kita update kali ini informasinya adalah Mitsubishi All New Triton yang exit kasta paling mewahnya transmisi manual Mitsubishi All New Triton. Seperti apa ulasannya? Ikuti video kita sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah bosku ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas seperti ini. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bos, kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Dan ini adalah Mitsubishi Triton All New Triton untuk varian exit dengan kasta tertingginya untuk transmisi manual. Nah, bosku, ini adalah Mitsubishi Triton paling garang yang pernah saya lihat dan salah satu yang paling berhasil di edisi pembaruannya pada saat semua mobil-mobil diesel itu mesti pakai Euro 4. Nah, salah satu yang di-upgrade atau diperbaharui selain teknologi mesinnya yang mesti menggunakan Euro 4 atau mesti menggunakan bahan bakar Pertamina Dex, dari sisi eksteriornya dibikin lebih garang, lebih maco, lebih cocok dengan nama Triton lah intinya. Apalagi untuk yang warna hitam ini. Warna hitam daripada mobil-mobil itu selalu warna yang garang, yang kalem, yang keren. Ya nggak? Yang menyeramkan kalau kita lihat. Nah, salah satu yang diupdate daripada mobil ini adalah, yang diperbarui daripada mobil ini adalah si grillnya ini dibikin warna full black dengan warna glossy kayak gitu. Terus bagian bawah, dulunya warna silver, bagian atas sama kayak yang ada di Pajero Sport. Bagian bawahnya juga bahkan untuk bagian dagunya dibikin jadi full black juga. Lalu kemudian untuk lampunya ini bagian sininya dibikin warna hitam lagi ya. Jadi kelihatan kayak dominan hitam di bagian depannya yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih garang dari sisi fascia atau dari sisi muka. Menurut kalian gimana, bos? Cobalah kalian tatap-tatap dulu mobil ini. Sambil kalian berdoa ya kan, mudah-mudahan segera rezekinya dilancarkan, amin. Kalau kemudian bawa pulang mobil kayak ginian itu, waduh, udahlah, ini kayak gitu. Nah, selain daripada warna hitam yang dominasi bagian depan, apalagi mobil ini memang bodinya warna hitam atau warna dasar warna hitam, warna chrome cuman ada 3 titik. Di garis dynamic seal-nya itu, logo Mitsubishi-nya, terus garis dynamic seal-nya lagi. Selain itu lampu. Kalau kalian beli mobil ini dan mau lebih hitam lagi, lampunya kalian bisa smoke, garis dynamic seal-nya bisa kalian smoke juga, logonya bisa kalian hitamkan juga. Nggak kebayang kalau depannya udah hitam semua, bos. Waduh, ya akan hilang karakter dynamic seal-nya sih, karena memang yang memperlihatkan garis dynamic seal paling kental itu adalah di garis yang warna chrome itu. Tapi it's okay, semua balik ke selera pada saat kalian beli mobilnya. Yang unik sama di semua Triton termasuk Pajero, kalau kita lihat grillnya seolah-olah tembus masuk ke dalam bagian lampu mobilnya. Dan di bagian bawah sini ada LED DRL atau positioning lamp-nya. Untuk lampu depannya udah pakai proyektor, untuk lampu utama, lampu jauhnya ada di situ semua. Dan di bagian sini kalau kita lihat background yang ada di bawah sini nih warna hitam. Lalu ada alisnya atau eyelinernya warna chrome, dan di bagian luarnya warna chrome juga. Dan untuk lampu bawahnya cuman ada lampu sein-nya. Lampu sein masih pakai bohlam, termasuk fog lamp-nya masih pakai bohlam dengan reflektor juga. Nah, terus kita ke sisi samping. Yang di-improve pada saat Euro 4 juga adalah si cover spionnya ini dibikin black glossy, termasuk si handle pintunya ini juga dibikin dengan warna black glossy ya, dengan tombol lock unlock pastinya udah lengkap di situ, termasuk yang ada di baris keduanya. Dan footstep-nya yang ada di bagian bawah itu yang dulunya warna silver dibikin warna black glossy. Jadi secara overview pada saat dari samping kita bisa ngelihatnya kayak gini. Wih, gagah ya. Triton tuh ada gagah ya. Nih mengotak turun ke bawah, sama seperti yang ada di belakang turun ke bawah, terus di bagian bawahnya lurus. Nah, sayangnya ukuran velgnya lebih kecil daripada yang ada di Ultimate. Nah, untuk velgnya dia pakai warna gunmetal perpaduan dengan warna silver atau warna chrome kayak gitu. Jadi dual tone untuk warna velgnya. Tapi kalau saya beli mobil ini, saya bikin jadi hitam aja sekalian untuk velgnya. Jadi full black atau ganti velg pakai velg yang aftermarket yang offsetnya agak keluar dikit dan bannya diganti dengan ukuran yang lebih besar. Ini bannya kecil, 245/65 ring 17. Ring 17 nggak begitu besar, 245. Ringnya ring 17, kalau Ultimate ring 18 sama kayak yang ada di Pajero Sport.
Rem depannya udah pakai cakram, lalu kemudian pernya per keong untuk bagian depan, bagian belakangnya pakai per daun, dan ada spabornya lagi kecil mungil di bagian situ. Bannya pakai Toyo Open Country A28, dan di bagian footstepnya ini kalau kita lihat dia materialnya kayak aluminium aja, tapi ini sangat kokoh. Jadi kalau dipijak, digoyang-goyang kayak gini sangat kokoh. Di atas sayangnya nggak ada roof rail. Kalau ada roof rail terus dipasangin roof rack, aduh akan lebih garang lagi sih Mitsubishi Triton ini. Kita bergeser ke ke belakang, bukan baris kedua, ke belakang. Pengisian bahan bakarnya masih pakai Pertamina Dex. Dex Lite aja sekarang 15.000 Pertamina Dex, kemungkinan di angka 16-17.000 per liter. Ya mahal sih, mahal bosku. Tapi untuk mobil yang torsi dan kenyamanannya seperti ini, tuh menurut saya so far so good lah ya. Untuk bagian belakang, remnya masih pakai rem tromol, pakai drum brake kayak gitu. Ukuran bannya pasti sama dengan yang ada depan, termasuk velgnya jadi bisa rolling untuk keempat rodanya. Pernya masih pakai per daun. Untuk mobil barang kayak gini per daun udah cukup, karena memang kalau per keong jadinya kayak pickup banci kayak gitu. Nah ini untuk bagian belakangnya, kalau kita lihat di sisi samping, memang lampunya agak kelihatan dari samping kayak gini, dan ini ada reflektor ya, kelihatan kayak ada reflektor. Bagian atas kacanya dibikin warna merah, bagian tengahnya dibikin clear, terus bagian bawah warna merah lagi, dan ada krom-kroman lagi di bagian sini, termasuk bagian bawah, termasuk di bagian samping ini ada aksen-aksen krom lagi. Dan kalau kita lihat di paling belakang, memang salah satu yang berubah adalah si ininya. Bumper belakangnya dulunya warna silver, kalau nggak salah warna dengan body lah, kalau nggak salah, atau warna chrome. Yang jelasnya sekarang berubah jadi full black glossy, termasuk di bagian bawah sini juga black glossy. Lalu kemudian untuk footstepnya dibikin black dove kayak gitu, dan ada tulisan Triton Exit karena memang ini adalah yang varian Exit, dan tulisan Exitnya dibikin warna black glossy aja, nggak dibikin warna merah. Nggak ada sensor parkir di bagian bawah sini. Kalau yang Ultimate ada bosku, karena di sampingnya persis ada Ultimate juga. Lalu kemudian ini untuk kamera mundurnya udah ada. Cuman kalau misalkan loading barang yang panjang terus mesti dibuka ininya, kamera mundurnya pasti nunjukinnya apa ya? Nunjukin footstep kali ya. Enggak. Tapi mau ditaruh di mana lagi? Sebenarnya bagusnya ditaruh di bagian bawah situ tuh, di bagian atasnya sedikit footstep. Tapi kalau misalkan di atas itu mungkin rentan kena air kali kalau misalkan ditaruh di bagian bawah situ. Jadi ya memang tempat yang paling mumpuni ya di sini. Ya kayak gitulah. Terus ada tulisan Myvac Clean Diesel, brake lampnya atau Hammond stop lampnya dari bagian atas sini. Kemudian di bagian bak dalamnya udah dipasangin liner semua, bed liner atau apa sih istilahnya, pelapis lah untuk membuat bagian, kalau misalkan nggak ada kayak gini kan langsung kena ke bak body gitu kan, jadi itu bisa merusak dan bikin karatan. Dengan adanya ini tentu menjadi proteksi pada saat memuat barang, dan ada tulisan Mitsubishi Motors di situ, dan di sini ada hooknya untuk kita ngiketin barang dari kiri ke kanan pada saat muat barang. Dan ada pagar-pagarnya di bagian atas itu, dan untuk bagian belakangnya ini udah ada defoggernya. Jadi pada saat berembun aman aja, tenang aja, nggak ada masalah di situ. Nah itu untuk sisi eksteriornya yang ada di Mitsubishi Triton. Ini ada pagar, ini sebenarnya fungsinya ya kita udah pernah ngebahas sebelumnya juga ya. Nah, misalkan mobil ini loading barang atau ngangkut barang, tiba-tiba ngerem gitu kan, itu barang nggak langsung menghempas kena kaca dan kaca bisa pecah. Jadi ini fungsi alat ini untuk menahan agar tidak menghantam kaca. Nah, terus bagian interior. Untuk bagian interior, trim pintunya oke. Kalau kita lihat nggak begitu panjang pintunya. Di sini materialnya soft touch. Materialnya bahannya kulit, kayak kulit sintetis kayak gitu, bukan kulit yang mewah, dengan jahitan benang asli di sini. Dan di bagian bawahnya so far cukup nyaman untuk nyanderin tangan, tapi sebenarnya yang butuh adalah dudukan tangan tuh. Yang butuh empuk, kalau nyenderin kan ya nggak begitu, tapi nggak apa-apa karena ini yang paling terlihat. Dan di sini bisa di retrim lagi kalau misalkan kalian mau pasang kulit di situ. Nah di sini materialnya black glossy untuk handle pintunya. Lalu di bagian bawah ada bottle holder, ada speaker, ada belt, bukan belt, lupa istilahnya yang jelasnya. Plastik untuk membuat pada saat kita mijak ke situ nggak langsung kena ke bagian list body sini. Nah, footstep juga di bagian bawah. Lalu kemudian nih joknya, materialnya udah pakai yang kulit bos. Joknya udah pakai material kulit dengan benang-benang yang asli, dengan material kulit yang menurut saya cukup mewah juga. Dan di bagian sini itu ada footstep.
ada armrest di bagian sini, yang armrestnya itu ada itunya, ada cup holdernya. Nah, ada cup holder di bagian situ. Cuman karena ini mobilnya masih diplastikin, jadi kesian nanti yang beli mobilnya kalau misalkan plastiknya udah kita lepas, rasanya bukan mobil baru lagi. Nah, untuk seat beltnya 3 titik untuk masing-masing kiri dan kanan, 2 titik untuk yang ada di tengah, dan untuk toolkit adanya di bagian belakang sini nih. Nah, untuk penempatan toolkitnya udah dipasangin peredam, ya kan. Terus ini buat apa, kunci roda, buat turunkan ban serep, dan buat dongkraknya. Dongkraknya kelihatan kecil, sama kayak Triton saya yang punya, yang Exit 2013 itu kecil, tapi ternyata kecil-kecil cabai rawit dia. Kuat sekali untuk mengangkat beban mobil yang cukup berat. Di baris kedua di sini udah ada tombol lock unlocknya juga karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Lalu kemudian trim pintunya materialnya kulit dengan benang asli, terus bagian bawah hard plastik, terus bottle holder, door pocket, terus bagian sini ada hand grip buat nutup pintu lagi. Lalu kemudian tempat penyimpanan barangnya soft opening, ada apa dengan P3K, ada airbag di bagian sini, nggak tahu di bagian samping ada apa enggak. Nah, terus di sini ada pegangan atau hand grip pada saat kita naik ke mobilnya karena memang mobilnya mesti dipanjat cukup tinggi. Nah, untuk joknya depannya sama pakai perforated juga. Lalu kemudian bagian sampingnya jahitan asli. Nah, ini ada tuas buat recline sandarannya dan buat slidingnya dari bagian bawah untuk maju mundurnya. Seat beltnya 3 titik untuk bagian depan sebelah kiri, dan sini ada sun visor, vanity mirror. Ada, jadi buat ngaca bisa di situ, dan di atas sini ada hand grip lagi buat pegangan pada saat kita udah di atas mobilnya. Kita ke yang sebelah kanan, sisi drivernya. Nah, di sisi driver ini, untuk sisi driver sama trim pintunya, materialnya kulit dengan benang asli. Lalu kemudian di bagian bawah sini black glossy, ada tombol power window-nya, udah auto untuk bagian driver. Pengaturan joknya untuk maju mundur, elektrik semua, naik turun depan, naik turun belakang, recline semua udah elektrik. Jadi sangat nyaman pastinya untuk pengoperasiannya, dan ini udah mentok. Kita coba untuk duduk di atas mobilnya, dan kita coba untuk starter. Sekalian kita balikin posisi setirnya, ini benar-benar salah posisi harusnya setirnya. Nah, ini baru lurus. Nih, suaranya sangat lembut dan nyaman. Tapi karena bahan bakarnya sangat sedikit, jadi kita matiin lagi. Nah, untuk setirnya pakai setirnya Pajero punya, bos. Jadi udah terjamin pasti untuk mobil ini. Rasa berkendaranya bener-bener rasa Pajero ya. Dan tentu sangat nyaman untuk digenggam setir dengan bentuk yang gendut-gendut kayak gini. Ini cukup nyaman untuk digenggam dengan kulit dan jahitan-jahitan asli. Nggak ada cruise control karena memang mobil ini transmisinya bukan yang otomatis. Audio switch di bagian sebelah kiri. Di bagian atas ini ada lampu baca. Untuk lampu baca. Terus bagian tengahnya juga ada tempat buat naruh kacamata. Terus bagian sini juga ada lampu baca. Terus parking brake-nya dia masih yang mechanical, jadi berasa ringkih, berasa nyaman suaranya. Nah, untuk armrest-nya dia materialnya kulit ya, dengan benang jahitan asli, dan di bagian bawah ada tempat penyimpanan yang jauh ke bawah, dan ada power outlet di bagian bawah dengan USB slot. Nah, ini ada asbaknya, dan ada buat bottle holder juga atau cup holder. Di sini ada slot dummy untuk yang di Ultimate, karena Ultimate itu pakai mode berkendara dengan hill descent control. Nah, terus untuk pengoperasian 4x4-nya dia ada 2H, 4H, 4HLC, dan 4LLC. Jadi cukup komplit untuk penggunaan transmisi 4x4-nya. Nah, untuk ini transmisi manual 6 percepatan plus 1 gigi mundur. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada aksen ala-ala karbon lagi. Di bagian head unitnya pakai yang touchscreen, ada AUX, USB, volume, ada home-nya, ada banyak menunya, ada voice command juga, dan ada power on off-nya. Untuk AC-nya udah pakai yang digital ya, digital. Bisa ada auto juga. Jadi ya harusnya cukup komplit. Lampu hazard ada di bagian sini. Jadi mobil ini harusnya memang untuk mobil pickup manual kasta paling mewah ya, ini dia mobilnya, bos.
Itu yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.